Oke. Puji Tuhan. Selamat pagi sekali lagi buat Bapak Ibu hamba-hamba Tuhan yang dikasihi dan juga saudara-saudara semua yang dikasihi Tuhan. Hari ini saya berharap ini bukan ujian sehingga saya remedi gitu. Karena minggu lalu gagal terus saya harus mengulang. Ya. Oke. Hari ini saya ingin sama-sama belajar bersama Bapak Ibu Saudara. Ada sesuatu yang selama ini dalam dunia kita melayani atau di mana ketika kita melayani dan juga dalam kehidupan kita itu ada masalah. Masalahnya adalah ketidakselarasan antara iman kita atau antara percaya kita dengan wujudnya, yaitu perbuatan atau kehidupan kita sehari-hari. Betul, Bapak Ibu mengalami yang sama? Antara iman kita dengan perbuatan hidup kita sehari-hari, seakan-akan wah berimannya yes, tapi dalam kehidupan sehari-hari kayak tidak seperti yang diharapkan. Dan hal yang sama terjadi baik ketika kita melihat saudara-saudara kita yang kita layani dan juga di dalam kehidupan kita. Nah, Paulus juga mengalami hal yang sama dan dia bergumul begitu rupa di Roma 7. Dia berkata gini, kehendak yang aku inginkan adalah melakukan kehendak Tuhan, tapi yang aku lakukan justru tidak melakukan kehendak Tuhan. Jadi dia bergumul begitu rupa. Dengan jujur Paulus mengatakan hal itu. Dan kalau Paulus saja bisa jujur seperti itu, saya berharap kita hari ini juga bisa belajar jujur bahwa ternyata memang kita memiliki masalah di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan percaya kita, khususnya menyelaraskan atau mewujudkan iman yang ada dalam diri kita dengan perbuatan hidup kita sehari-hari. Dan tentunya bagian berikutnya setelah kita bisa menyelaraskan atau ketika kita menyelaraskan antara iman percaya dan kehidupan sehari-hari, kita berkata bahwa kita sedang dalam pertumbuhan, kita bertumbuh. Nah, itu problem yang kedua yang umum sekali kita temui, ya kan? Yang pertama adalah antara iman, antara percaya dan perbuatannya. Yang kedua adalah pertumbuhan. Saya melihat Bapak Ibu Saudara ini, terlebih hamba-hamba Tuhan ini senior-senior, saya salam hormat. Saya tahu begitu beratnya, salut buat hamba-hamba Tuhan yang melayani penggembalaan. Tapi jujur saja kita mengalami sebuah greget gitu dalam diri kita, dalam hati kita. Ini jemaat sudah bertahun-tahun dengan kita diajar begitu rupa, tetapi kok ya nggak bertumbuh sepertinya. Betul begitu Bapak Ibu yang senior-senior atau bahkan yang masih baru dalam sejak pelayanannya gitu. Kita melihat jemaat tidak bertumbuh sedemikian rupa seperti yang kita harapkan. Dan mungkin saja itu juga kita alami, kita nggak bertumbuh. Kita ya dari tahun ke tahun mengalami hal yang sama, tidak mengalami pertumbuhan rohani yang kita harapkan. Ya kan? Nah, pagi hari ini saya ingin share, ingin berbagi. Mungkin bagian ini sederhana sekali karena bagian ini terlalu sering disampaikan, yaitu perumpamaan tentang penabur. Tentu Bapak Ibu sudah sering mendengar pembelajaran ini, ya kan, tentang perumpamaan penabur benih. Itu ada di tiga bagian dalam Injil sinopsis. Yang pertama di Matius 13, Markus 4, dan Lukas 8. Nah, saya akan menggunakan tiga Injil sinopsis ini, tapi mungkin fokus pembacaan saya akan banyak di Matius, karena Matius yang paling panjang, ayat 1 sampai ayat 23. Itu detailnya lebih banyak di Matius. Tapi yang lainnya, baik Markus maupun Lukas, itu yang akan saling melengkapi. Nah, kita mulai siap-siap. Style saya adalah seorang pengajar, jadi saya berharap saya bisa mengajar secara pelan-pelan dan
detail sehingga kalau Bapak Ibu ingin mencatatnya, Bapak Ibu boleh mencatat bagian per bagian apa yang saya sampaikan. Bagian yang pertama adalah kita mesti memahami dulu perumpamaan yang Yesus sampaikan. Yesus secara unik memberi pengajaran kepada umat pada waktu itu dengan cara perumpamaan. Ya mungkin kalau di waktu kita sekarang menggunakan ilustrasi. Tapi yang Yesus waktu itu nyatakan dengan perumpamaan itu dia menggunakan kehidupan sehari-hari. Dan guru-guru pada masa itu, guru-guru rohani pada masa itu tidak banyak menggunakan cara seperti itu. Dan Yesus menggunakannya. Nah, perumpamaan penabur benih itu dianggap oleh beberapa penafsir, teolog itu dianggap begini. Ini induk dari perumpamaan. Wajar dikatakan induk, kenapa? Karena ini awal. Perumpamaan yang pertama kali disampaikan oleh Yesus dan berikut-berikutnya Yesus mengajar menggunakan perumpamaan. Nah, dari perumpamaan yang awal inilah kita belajar prinsipnya. Prinsip perumpamaan itu sebenarnya apa? Prinsip perumpamaan yang Yesus sampaikan sebenarnya apa? Kita tahu bahwa perumpamaan itu tidak sekedar cerita, tetapi cerita bermakna. Cerita yang punya makna, yang punya maksud yang Yesus tidak sampaikan. Bahkan cerita yang mengajarkan prinsip-prinsip tertentu. Dan perumpamaan punya prinsip. Nah, di dalam perumpamaan, khususnya perumpamaan penabur, Bapak Ibu akan mendapati sebuah prinsip yang unik sekali. Prinsipnya adalah perumpamaan itu untuk menyaring pendengar. Saya ulangi sekali lagi. Perumpamaan penabur itu secara spesifik, secara khusus, itu untuk menyaring pendengar. Kok bisa? Nah ini, latar belakangnya seperti ini. Yesus setelah melayani pinggir Danau Galilea, terus kemudian dia naik ke perahu. Dia duduk di atas perahu, dan kemudian dia melihat sebegitu banyak orang datang. Banyak orang mengikuti dia. Dan banyak orang ingin mendengarkan Yesus. Wah, banyak orang ingin mendengarkan Yesus. Tetapi sebelum jauh Yesus mengajar, sebelum Yesus memberi banyak pengajaran kepada orang banyak itu, Yesus memberikan perumpamaan ini dengan sebuah maksud yang khusus sekali, yaitu menyaring pendengar. Kok bisa disaring? Dari mana asalnya? Bapak Ibu bisa lihat nanti di Matius 13 ayat yang ke-11. Saya bacakan ya. Matius 13 ayat yang ke-11. Alkitab berkata begini. Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga. Tetapi kepada mereka tidak. Waktu perumpamaan itu awal disampaikan, murid-murid bertanya, Yesus kenapa engkau mengajar lewat perumpamaan? Kami nggak ngerti ini. Kenapa mesti diajar seperti itu? Yesus kasih rahasianya. Gini, kepadamu diberikan karunia untuk mengerti kerajaan Allah. Sementara kepada mereka tidak. Nah, ini yang saya sebut tadi. Yesus di awal dengan seluruh pendengarnya, dengan banyak orang itu, Yesus menyaring para pendengarnya. Menyaring dengan cara dia memberikan karunia khusus kepada orang-orang yang mau mendengar. Orang-orang yang mau mendengarkan Tuhan, mau mendengarkan Yesus, mereka akan mengerti rahasia kerajaan surga. Bapak Ibu mulai ketemu kan? Kenapa banyak orang tidak selaras dalam imannya? Kenapa banyak orang tidak selaras dalam kepercayaannya dan kehidupannya? Kenapa banyak orang tidak bertumbuh? Jangan-jangan mereka hanya mendengar dan lewat begitu saja. Mereka tidak mengerti rahasia kerajaan Tuhan karena mereka tidak mendapatkan karunia untuk mengerti kerajaan Tuhan. Cara mereka mendengar, itu yang mungkin perlu kita hari ini evaluasi. Ya. Nanti kita akan lebih jauh melihat
Di Matius 13 ayat 11 tadi berkata seperti itu, di Markus 4 ayat 11 berkata hal yang sama, dan Lukas 8 ayat 10 juga mengatakan hal yang sama. Ya, bahwa prinsip perumpamaan pada dasarnya adalah menyaring para pendengar, disaring. Nah, lalu kita masuk lebih jauh. Kenapa harus disaring? Ya, kenapa harus disaring? Yesus memberikan alasannya. Alasannya ada di Matius 13 ayat 12 sampai 17. Yesus sebenarnya mengutip dari Yesaya. Ya. Ketika dia mengutip dari Yesaya, saya sampai di bagian ini. Di ayat yang ke-14. Ya, ayat 14 dikatakan gini, maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Bayangin kata mendengar, mendengar, melihat, melihat, tapi nggak ngerti gitu. Kita mulai mengerti kenapa problem yang tadi di awal saya katakan, masalah yang di awal tadi saya katakan, keselarasan antara iman dan perbuatan itu terjadi karena salah satunya adalah karena masalah pendengaran. Ini bukan soal tuli ya tidak, tetapi ini masalah pendengaran. Ada orang yang dengar, lihat, tetapi mereka tidak mengerti. Bahkan mereka tidak mengerti rahasia kerajaan Allah. Jadi sampai di sini prinsip perumpamaan di mana dikatakan prinsip itu menyaring pendengar, itu kita tahu bahwa tidak semua pendengar itu mendengar. Saya ulangi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, tidak semua pendengar itu mendengar. Dalam bahasa Inggris kita mengenal ada dua bentuk kata dengar kalau dalam bahasa Indonesia. Yang pertama itu hear, itu diterjemahkan juga mendengar. Yang kedua tuh listen. So you can hear, Anda bisa mendengar, but maybe you not listen. Mungkin kau tidak benar-benar memperhatikan atau mendengar. Dalam bahasa Indonesia mungkin hanya ditulis mendengar, tapi dalam bahasa Inggris dipisahkan antara dengar, hear, dan listen. Sampai di sini, prinsip perumpamaan, saya berharap Bapak Ibu bisa menangkapnya dulu. Alasan kenapa terjadi masalah antara orang percaya atau orang yang mengaku percaya tidak selaras dalam kehidupannya. Atau yang kedua, orang-orang yang mengaku percaya, bertahun-tahun percaya, tapi tidak bertumbuh dalam hidupnya. Kata kuncinya adalah dengar. Mereka mungkin mendengar, melihat, tetapi mereka tidak mengerti. Dan Alkitab berkata, dibutuhkan karunia. Yesus ngomongkan karunia untuk mengetahui kerajaan Allah. Nah, saya akan lebih jauh mendalami perumpamaan penabur benih ini. Saya percaya Bapak Ibu semua sudah pernah sering sekali mendengarkan khotbah tentang penabur benih. Mungkin saya akan secara ringkas saja menyampaikan eksposisi sedikit tentang perumpamaan penabur benih. Perumpamaan penabur benih itu diambil di Matius 13 ayat 1 sampai 23. Nah, di sana kita akan ketemu aktor utamanya. Aktor utamanya itu adalah bagian-bagian yang menjadi sorotan. Yang pertama adalah penabur, pasti kan. Lalu kedua kita tahu tentang benihnya. Jadi ada penabur, ada benih, terus kemudian ada tanah. Yang terakhir ini peran pembantu gitu. Kalau kita main sinetron, peran pembantu yang muncul sesekali yaitu burung. Nah, dari keempat ini Yesus kemudian menjelaskan bahwa penabur itu adalah seorang pemberita atau pengajar pada masa itu.
Seorang penabur diibaratkan, diilustrasikan sebagai pemberita atau pengajar. Kemudian benih, kita tahu benih itu firman Tuhan. Dan yang terakhir adalah tanah sebagai sikap hati atau hati. Ya. Nah, sebelum jauh saya mengeksposisi bagian ini, saya mau menghubungkan dulu. Bapak Ibu, berapa sering ketika kita menemukan problem di mana orang percaya tidak bertumbuh, orang percaya hidup berimannya tidak sejalan dengan perbuatannya, kita ngomong ini, hatinya mungkin jauh dari Tuhan, ya kan? Atau hatinya itu keras, atau hatinya tidak bertumbuh. Nah, hal inilah yang dijelaskan sama Yesus lewat perumpamaannya. Itu soal hati. Nah, masalahnya hati itu kan nggak kelihatan. Kayak sekarang saya bercerita, ngoceh sendiri ini, Bapak Ibu Saudara saya nggak tahu hatinya seperti apa, ya kan? Tapi saya akan tahu betul respon hidup, saya akan tahu betul perubahan hidup dari Bapak Ibu Saudara ketika mendengar, ketika hatinya benar, yaitu dengan pendengaran tadi, listennya benar, gitu. Mendengarnya benar, sehingga ketika listen, mendengar dengan benar, itu akan tertanam dalam hatinya dan mengubahkan hidup. Jadi relasinya ketika kita disampaikan perumpamaan antara hati dan pendengaran adalah hati kan nggak kelihatan. Makanya nggak heran Yesus menyampaikan bahwa hati itu nggak kelihatan. Supaya aku tahu perubahannya, ya aku bisa lihat dari cara kamu mendengar. Itu maksud dari perumpamaan. Yang terakhir, burung itu dianggap sebagai iblis. Nah, saya akan eksposisi bagian ini bertahap. Yang pertama soal kondisi tanah. Ya, Bapak Ibu Saudara sudah tahu kondisi tanahnya ada 4. Yang pertama di pinggir jalan, kedua tanah berbatu-batu, ketiga semak duri, yang keempat tanah yang baik. Ya. Nah, keempat ini punya makna masing-masing, punya arti masing-masing yang Yesus sampaikan juga, bahwa tanah yang di pinggir jalan atau benih yang jatuh di pinggir jalan itu mereka mendengar. Kalau kita ngomong, mereka dengar, tapi mereka tidak mengerti. Lihat kata kuncinya, mereka dengar, tapi mereka tidak mengerti. Di Matius 13 ayat 23, mereka mendengar, tapi mereka tidak mengerti. Lalu tanah yang berbatu, Yesus mengatakan tanah berbatu itu mereka mendengar, tapi karena banyak batu menghimpit, bahkan dikatakan mereka menerimanya dengan sukacita, tapi tidak berakar karena banyak batu. Mendengarnya ada, tapi tidak berakar. Lalu yang semak duri, mau tumbuh terhimpit oleh semak duri. Semak duri diibaratkan adalah kekhawatiran dunia. Mereka lebih merasa didesak oleh kekhawatiran. Bapak Ibu, saya sedikit agak menyimpang bicara soal kekhawatiran. Kemarin saya sempat dengan teman-teman kami seminar soal kecemasan, bagaimana mengelola kecemasan. Setelah saya mempelajari, ternyata cemas itu memang alamiah. Kita semua mengalami kecemasan. Kecemasan itu muncul karena ketidakpastian, muncul karena sesuatu hal yang kayak nggak biasa kita lakukan, atau ada sebuah perubahan, atau sesuatu yang yang jelas nggak pasti, itulah yang menimbulkan kecemasan dalam diri kita. Dan itu cukup mengganggu cara berpikir kita. Dan dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunani, cemas itu sering diterjemahkan anxious gitu kan. Anxious itu memang ragu-ragu, jadi nggak yakin gitu. Dan gambarannya ketika saya melihat tentang kecemasan lebih jauh, gambarannya itu kayak ditarik kiri kanan gitu. Itu kecemasan. Jadi cara berpikir kita, Anda kalau mengalami kecemasan, Anda mengalami tidak pasti, Anda juga mengalami kayak ditarik kiri kanan. Mana ini? Nggak bisa ngambil keputusan.
Makanya kecemasan itu memang alamiah, tetapi kita diajar untuk mengelola kecemasan. Nah, berbeda dengan khawatir. Khawatir itu ternyata kalau bisa dibilang levelnya itu lebih tinggi daripada kecemasan. Khawatir itu gambarannya seperti sudah ditarik kiri kanan, tapi ada tekanan yang membuat dia tercekik. Makanya banyak orang yang khawatir tidak bisa bergerak. Banyak orang yang khawatir itu tidak, seakan-akan tiba-tiba lumpuh. Nggak bisa ngambil keputusan, nggak bisa ngapa-ngapain, karena apa? Kekhawatiran begitu menguasai dirinya. Ini beda. Kalau orang cemas, dia karena ragu-ragu aja. Maju mundur, ya tidak pasti. Gitu. Tapi khawatir itu sudah bikin stuck, nggak bisa ngapa-ngapain. Ini butuh pengelolaan, butuh pendekatan terapi, pendekatan pendampingan supaya kita bisa dilepaskan dari kecemasan, terlebih juga bisa dilepaskan dari kekhawatiran. Nggak bisa, saya mau ngomong dengan jujur, nggak bisa kekhawatiran diusir dengan jangan khawatir, jangan khawatir, jangan khawatir, berdoa siang malam Anda jangan khawatir, Anda tetap khawatir. Karena itu menghantui dan benar-benar mengikat diri Anda. Itu seperti belenggu kekhawatiran. Anda mau doa, mau jungkir balik, Anda mau tangking itu, Anda mau baca firman Tuhan, kekhawatiran itu tetap ada. Makanya belajar mengelola bukan kekhawatirannya, mengelola cara berpikir. Nah, kenapa saya bagikan ini? Karena cara berpikir kita dipengaruhi dari cara mendengarnya kita. Cara dengar kita itu mempengaruhi cara berpikir kita. Nah, lebih jauh, apa yang kita dengar itu mempengaruhi hidup kita. Jadi tidak cuma sekedar mendengar, tetapi juga cara mendengar dan apa yang didengar. Itu yang mempengaruhi hidup kita. Ya. Jadi di sini kita bisa melihat dari perumpamaan kondisi tanah itu, mereka mendengar, ya, tapi mereka tidak mengerti, mereka tidak berakar, mereka mengalami kekhawatiran dalam hidup. Dan di Lukas 8 ayat 18, saya agak lompat sedikit di Lukas 8 ayat 18, bisa minta tolong satu orang yang membacakan. Lukas 8 ayat 18. Pak Lukas boleh bacakan, minta tolong. Pak Lukas yang baca. Lukas dibaca Pak Lukas. Lukas 8:18, karena itu ya, perhatikanlah cara kamu mendengar. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ia anggap ada padanya. Amin. Wah. Memperhatikan ayat ini rada cek, oke. Kalau Bapak Ibu Saudara memperhatikan ayat itu, cara kita mendengar itu punya dampak loh. Dampaknya apa? Apa yang kita punyai, ya kan? Bahkan ditambahkan. Kalau nggak punya diambil. Apa tadi? Yang 18 tadi. Mana ayatnya tadi, Pak Lukas? Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Jadi semakin Anda mendengar, ditambahkanlah kepada Anda. Siapa yang tidak mempunyai, malah diambil. Cara Anda mendengar malah justru mengambil daripada Anda. Dan apa yang ia anggap ada padanya. Jadi, ini semakin jelas. Jadi, Ibu, cara mendengar kita mempunyai pengaruh yang luar biasa. Kalau Anda mendengar dengan benar, gambarannya, Anda mendengar dengan benar, Anda akan ditambahkan. Kalau itu adalah rahasia kerajaan surga, itu akan ditambahkan kepadamu.
Ingat Matius 6 ayat 33 ya. Akan ditambahkan kepadamu kalau dengan cara mendengar yang benar. Tapi kalau Anda nggak mendengar dengan benar, diambil malah. Dan kalau Anda menganggap, orang menganggap itu kan gini, ya saya sudah dengar kok gitu. Ya kan orang menganggap kan kayak gitu. Saya menganggap, saya sudah dengar, sudah tahu lah. Dan itu juga diambil. Yesus menyatakan dengan jelas di Lukas 8 ayat 18, karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar. Sekali lagi saya ulangi dari bagian depan. Kenapa kita harus memperhatikan cara kita mendengar? Karena tidak semua pendengar atau tidak semua kita ya yang mengaku mendengar itu benar-benar mendengar. Itu yang pertama. Yang kedua, perhatikan juga bukan cuma sekedar cara kamu mendengar, tetapi apa yang kamu dengar. Nanti saya akan jelaskan apa yang bagian yang kedua, apa yang kita dengar. Nah, saya akan expose di bagian tadi bicara soal tanah. Nah, bagian tanah ini, Bapak Ibu Saudara, ketika kita sampaikan tentang perumpamaan penabur dan kemudian kita sampaikan, kita kupas soal tanah-tanah, dan kita semua kayak tahu gitu loh, kayak tahu bahwa tanah itu saya, gitu. Tanah itu diri saya, ya kan? Kalau Bapak Ibu di mimbar dan kemudian menyampaikan itu ke jemaat, jemaat pun di bawah sadar mereka langsung tahu, tanah itu saya. Gitu. Jadi ketika mereka mendengar atau mereka memposisikan diri sebagai tanah, Bapak Ibu, yang terjadi apa? Saya percaya, yang terjadi itu bukan sukacita, yang terjadi itu resah, gelisah, dan bingung. Aduh, saya ini tanah yang jangan-jangan tanah yang di pinggir jalan gitu kan. Jangan-jangan saya tanah yang berbatu-batu. Jangan-jangan saya tanah yang dipenuhi dengan semak duri. Bahkan jujur saja kita lebih sering dalam keadaan diri yang kering. Betul? Sebagai tanah, kita lebih sering merasa bahwa diri kita kering. Kita lebih sering merasa bahwa diri kita berbatu-batu. Bukan kepala batu, enggak, tapi berbatu-batu. Senang dengar firman Tuhan, yes, gitu. Tapi enggak pernah berakar dalam hidup kita. Ya, karena mungkin lebih banyak batu. Dan yang terakhir, kita lebih sering khawatir daripada kita penuh dengan damai sejahtera. Kita lebih sering, pikiran kita kalau besok makan apa, besok bayar tagihan gimana, anak-anak nanti sekolah gimana, semua hal kita bisa khawatirkan. Dan itu lebih sering terjadi dalam hidup kita. Sebagai tanah, kita lebih sering resah daripada merdeka atau damai sejahtera. Dan jujur, hampir dapat kita pastikan bahwa kalau tanah itu adalah hati kita tidaklah subur seperti yang kita kira. Saya ulangi, hampir dapat kita pastikan, kita sendiri nih yang tahu keadaan diri kita. Kita tahu bahwa hati kita itu tidak subur. Kita aja yang sering ngira bahwa hati saya subur. Kenapa? Karena pada tingkat kejujuran yang benar-benar jujur, kita tuh sadar bahwa kita lebih sering kering, kita lebih sering berbatu-batu, dan kita lebih sering khawatir. Itu kondisi tanah. Dan itu kondisi hati kita. Nah, sekarang saya masuk di bagian benih. Benih itu bicara soal firman. Ya kan? Alkitab menjelaskan bahwa benih itu firman. Bapak Ibu Saudara, kalau kita bicara soal firman, semestinya firman itu kan hidup ya. Benih sendiri itu kan sebuah kehidupan, potensi hidup gitu kan. Nah, kalau firman yang hidup, firman yang hidup itu harusnya firman itu memerdekakan. Harusnya firman itu memberi harapan. Harusnya firman itu memberikan kepada kita kehidupan.
Jadi kayak sebuah iklan yang berkata hidup akan terasa lebih hidup gitu kan. Kita hidup ya, tapi begitu ada firman itu menghidupkan kita sekali lagi. Dan bahkan firman Tuhan berkata gini, firman itu nggak akan kembali sia-sia loh. Kok firman nggak kembali sia-sia? Lah tadi buktinya di tanah ada yang dipatok sama burung, diambil sama iblis, atau mungkin nggak diambil sama iblis lah. Perumpamaan lain dikatakan bahwa benih itu ditabur sama Tuhan, tapi malam-malam si iblis naburkan benih yang lain, benih lalang, gitu kan? Loh, harusnya benih kan nggak kembali sia-sia, tapi kalau ini kayak sia-sia dimakan hilang, gitu kan? Lalu kemudian firman itu harusnya menimbulkan iman kepada kita, dan ketika iman kita timbul, firman itu juga menumbuhkan kita. Dan terakhir, mungkin kita terlalu sering mendengar, firman itu juga yang menyelamatkan kita. Firman itu berisi janji yang menyelamatkan kita. Jadi ketika firman itu ditabur, ada kemerdekaan di sana, ada harapan di sana, ada kehidupan, ada iman yang timbul, ada pertumbuhan rohani yang baru, ada kegairahan yang baru. Saya mau ngomong ini, Bapak Ibu mendengar kata antusias sering ya. Antusias itu dari bahasa Yunani theos. N itu di dalam, theos itu Tuhan. Jadi orang yang antusias, orang yang gitu, itu adalah orang yang di dalam Tuhan. Gambaran pada zaman dulu konteksnya, kalau orang yang rada gila-gila gitu, zaman dulu mereka disebut, wah ini sedang di dalam Tuhan. Gitu. Antusias. Gitu. Nah, ambil positifnya. Orang-orang yang antusias adalah orang-orang yang ada di dalam Tuhan. Kenapa mereka bisa begitu antusias? Karena ada firman yang memerdekakan mereka. Ada firman yang memberi mereka harapan. Ada firman yang memberi mereka kehidupan. Ada firman yang menumbuhkan iman mereka. Dan terakhir, ada firman yang menyelamatkan mereka. Ada janji yang menyelamatkan mereka, yang membuat mereka berpegang teguh. Harusnya benih yang bicara soal firman itu, yang kita tabur, itu seperti itu. Nah sekarang kita hubungkan antara benih dan tanah. Wow. Jika bergantung pada tanah atau bergantung pada diri kita, maka dapat dipastikan itu gagal. Kenapa gagal? Karena tadi situasi hati kita yang kita tahu, kita sadar itu lebih sering kayak pinggir jalan, kering, kayak berbatu-batu, kayak semak duri. Kalau bergantung pada tanahnya, itu pasti gagal dan mati. Sementara setiap kita saya menggambarkan seorang penabur benih itu menggambarkan seorang yang menginginkan hasil, ya kan? Nggak ada dong orang yang melakukan nabur benih tapi nggak ada hasilnya. Ya. Bapak Ibu Saudara melayani juga berharap ada hasilnya kan? Salah satu hasil kenapa muncul masalah itu adalah kenapa sih mereka ini tidak bertumbuh sesuai imannya? Kenapa sih hidup percaya mereka tidak sesuai dengan percayaannya? Itu kan sebenarnya Bapak Ibu Saudara dan kita semua berharap hasil dari firman, dari benih yang kita tabur. Betul kan? Nah, benih yang kita tabur itu ada faktor-faktor yang menghasilkan panen atau menghasilkan buah. Kalau dalam format, dalam cara berpikir pertanian, tentunya benih dan tanah itu kalau kita korelasikan, kita hubungkan, faktor yang menghasilkan panen, faktor yang menghasilkan buah adalah yang pertama hujan. Ya. Nah, lucu sekali. Saya ketika membaca di perumpamaan ini tidak diceritakan soal hujan, ya kan? Nggak ada hujannya. Dan kita tahu, ya saya belum pernah ke Israel sih, tapi kita tahu lah gambarannya Israel itu kayak apa, gersang, berbatu-batu, kan tanahnya kayak gitu kan. Nah, Alkitab mencatat gini, ada tanah yang subur gitu loh. Di sana ada tanah yang subur. Nah, suburnya di Israel saya nggak tahu. Cuma saya hanya berimajinasi secara logis
dengan kondisi di Indonesia, kalau tanah subur itu setidaknya ada airnya. Dan sumber air salah satunya adalah dari air hujan. Sehingga bisa dikatakan tanah itu baik dan menghasilkan buah. Ya kan? Jadi ada faktor yang harusnya mendukung tanah itu dan benih itu ketika digabungkan, benihnya disebar, kena ke tanah, ada hujan yang bisa memberikan benih itu potensi pertumbuhan yang lebih baik, selain tanahnya baik. Yang kedua, jelas faktor yang mendukung buah itu tumbuh dengan lebat, bahkan dikatakan di Alkitab bisa 100 kali lipat, 30 kali lipat, 60 kali lipat, itu digarap dengan baik. Ya. Bagaimana tanah itu digarap dengan baik? Bagaimana pelayanan kita menggarap tanah hati itu menggarapnya dengan baik? Enggak cuma sekedar melayani, enggak cuma sekedar ya sudah nanti saya mendengar suara Roh Kudus saja kalau mau khotbah. Tidak, Bapak Ibu Saudara mesti banyak belajar. Lihat firman Tuhan, dalami firman Tuhan, sediakan waktu mendengar Tuhan dengan benar, terus belajar dan garap dengan baik. Dan percayalah, buah itu akan tumbuh dengan baik. Nah, selain faktor penghasil panen, faktor yang bisa menghasilkan buah, kita juga tahu kalau tanaman itu rentan atau benih kalau digabungkan dengan tanah itu rentan. Ada faktor-faktor yang bisa merusakkan panen, kita bisa gagal panen, bisa nggak menghasilkan buah. Sama seperti problem yang tadi, problem di mana kita hadapi yang di awal tadi, di mana orang yang percaya tetapi hidupnya tidak seperti percayanya. Yang pertama, kalau dalam konteks pertanian akan ada belalang atau bahasa Jawa ya, kita dulu pernah dikenal dengan wereng. Ada banyak orang yang menggagalkan panen. Terus kemudian cuaca dan musim. Saya tinggal di lereng Merbabu. Di sini cuacanya cukup ekstrim. Pada waktu musim seperti ini, hujan dan dingin gini, kami suhunya bisa sampai 9 derajat di rumah kami. Wah, dingin pakai banget gitu. Terus berkabut itu jelek untuk sayuran. Makanya bagian utara dari lereng Merbabu tidak banyak menghasilkan sayur-sayuran. Bagian selatan sana karena kena dengan Merapi itu menghasilkan sayur-sayuran lebih baik. Jadi cuaca, terus musim. Di sini juga kalau musim panasnya minta ampun. Di luar itu panas walaupun udaranya dingin tetapi panas. Gitu. Yang lain yang menggagalkan panen itu penyakit. Ya, kita tahu hal-hal itu. Jadi benih itu ketika bersentuhan dengan tanah, dia punya potensi antara akan menghasilkan buah atau akan gagal. Ya kan? Dan yang jelas benih itu ketika bersentuhan dengan tanah butuh waktu untuk tumbuh. Bapak Ibu, ketika kita menyampaikan firman Tuhan mungkin nggak sekali jadi. Mereka paham, mereka mengerti firman Tuhan. Tetapi mereka butuh waktu. Disitulah saya sangat hormat, saya sangat mengagumi hamba-hamba Tuhan yang melayani dalam pengembalaan. Anda adalah orang-orang hebat, Anda adalah orang-orang luar biasa. Hati Anda itu luar biasa, pastoral Anda itu luar biasa. Sehingga Anda menyediakan waktu Anda untuk menggarap tanah-tanah dan menumbuhkan buah-buah yang luar biasa. Ya. Itu yang saya lihat ketika benih dan tanah. Dan kalau kita lihat artinya tadi, ketika benih dan tanah itu dijadikan ketemu, gitu kan, harusnya tanah itu memiliki pengertian. Nggak cuma sekedar mendengar, tetapi mereka dibangunkan rasa mengerti mereka akan firman Tuhan. Lalu di bagian lain dikatakan mereka belajar untuk menyambut firman Tuhan. Kata mengerti, menyambut, dan menyimpan dalam hati itu dikaitkan dalam perumpamaan, dikaitkan dengan tanah yang baik. Semua kita mengharapkan tanah yang baik. Ya kan? Semua kita mengharapkan tanah yang baik. Nah, ciri tanah yang baik dikatakan mereka cuma tidak sekedar mendengar,
tetapi mereka mengerti. Tidak sekedar mendengar, mereka juga menyambutnya. Mereka welcome terhadap firman itu. Mereka menyediakan diri untuk dikoreksi, mereka menyediakan diri untuk dibentuk sama firman, mereka menyediakan diri untuk diubahkan oleh firman, mereka menyambut. Dan tanah yang baik itu juga mereka mendengar dan menyimpan firman itu di dalam hati mereka. Nah, dan dengan pertemuan antara benih dan tanah ini, pertanyaan saya gini, sebenarnya yang dilakukan tanah itu apa sih? Tanah itu kan hati kan. Kita tadi kupas banyak kan. Wah, hati ini kayak gini gitu kan. Nah, beda kalau hati itu kan sesuatu yang hidup. Jemaat juga sesuatu yang hidup. Kita sesuatu yang hidup gitu kan. Nah, kalau gambar, kenapa Tuhan ngasih gambaran tanah gitu? Tanah kan mati. Tanah mati dan nggak bisa diapa-apain. Nah, ketika Tuhan ngasih gambaran tanah, dan kemudian Tuhan juga ngasih gambaran benih, saya melihat sesuatu yang menarik sekali. Tuhan terlalu percaya dengan firman-Nya. Makanya dia bilang, firman-ku nggak akan kembali sia-sia. Jadi bukan masalah di tanahnya, tapi Tuhannya. Tuhan berkata bahwa firman-ku nggak akan kembali sia-sia. Yang bertumbuh adalah firman-Nya Tuhan. Di tanah yang model apapun, Tuhan terlalu percaya bahwa firman-Nya tidak akan kembali sia-sia. Saya ulang sekali lagi. Tanah itu ya sudah tanah. Gitu. Tetapi yang memiliki kehidupan adalah benihnya. Yang bertumbuh adalah benih. Dan benih itu bicara soal firman. Dan di sini kita bisa lihat kenapa Tuhan berkata firman-Ku tidak akan kembali sia-sia. Karena Tuhan lebih percayakan firman-Nya ketimbang percaya sama tanahnya. Firman itu akan tumbuh apapun kondisi tanahnya. Karena itu punya Tuhan. Firman itu punya Tuhan. Dan dia akan tumbuh. Dia nggak akan kembali sia-sia. Dan kalau di sini di kata tumbuh ini baru kita ngerti. Ketika 1 Korintus 3 ayat 6 dan 7. Bapak Ibu pasti sudah pernah dengar ayat ini yang bicara soal apa? Paulus menabur ya kan? Apolos menyiram. Tetapi Allah lah yang menumbuhkan. Wah, di sini baru saya tahu. Tuhan, saya struggle, saya ngalami nih pertumbuhan rohani saya antara iman dan kehidupan percaya saya. Saya tahu masalahnya adalah di pendengaran saya, cara mendengar saya, dan apa yang saya dengar. Setelah saya setting diri saya, setelah saya posisikan diri saya harus memiliki cara mendengar yang baik, dan saya harus mendengar hal-hal yang benar. Bukan sekedar baik, saya harus mendengar hal-hal yang benar. Cara mendengar dan apa yang didengar. Saya setting diri saya begitu rupa. Tetapi kembali, yang menumbuhkan adalah Allah, yang menumbuhkan adalah Dia sendiri. Dan di sini kita akan ketemu sesuatu yang luar biasa, yang mungkin jarang sekali dikupas. Penabur benih itu diucapkan cuma sekali atau disebutkan sekali di bagian awal. Dan kita begitu rupa dipenuhi dengan soal tanah. Bahkan mungkin penyampaian kita, renungan kita, atau khotbah kita sekalipun sering jaga sikap hatimu, jangan sampai seperti tanah kering. Yuk, mereka datang itu memang kering gitu, malah dituduh kering. Gitu. Jangan sampai berbatu-batu loh, mereka itu datang dengan sesak. Gitu. Mereka berbatu-batu hatinya. Cuma datang ini, jangan kamu khawatir, nggak bisa kayak khawatir masih ada. Makanya cara menyampaikan firman Tuhan kita harusnya firman yang memerdekakan, firman yang memberi pengharapan. Tapi jujur saja ketika saya membaca pun saya boleh dikatakan terjebak dengan renungan, dengan upaya, dengan tulisan-tulisan selama ini mengupas soal tanah. Dan satu hal yang tidak pernah dikupas adalah soal penabur. Bagi saudara perhatikan baik-baik. Penabur ini
diucapkan sekali atau sekalipun hanya disebutkan di awal, dia menabur dengan adil. Betul enggak? Tidak ada yang terlewatkan, mau bentuk tanahnya kayak apa, dia tabur. Dia kasih firman Tuhan. Kenapa? Karena dia yakin benihnya. Dia bukan yakin dengan tanah yang enggak masalah. Dia selalu yakin, oh ini pede banget. Dan kalau benih untuk bicara firman, dia penaburnya, itu terlalu yakin dengan benihnya. Benihku benih kuat. Benihku benih yang super. Benihku benih kalau benih yang pilihan gitu kan. Dia yakin dengan benihnya. Dan dia menabur dengan adil. Semua harus mendengar. Dia semua harus mendengar firman Tuhan. Kalau benih itu adalah firman Tuhan. Yang kedua, penabur ini mengharapkan pertumbuhan dari semua benihnya. Betul? Dia benar-benar mengharapkan pertumbuhan dari semua benihnya. Nggak peduli. Mau di pinggir jalan, mau di semak-semak, mau di batu-batu, mau di tanah yang baik. Dia cara berpikirnya semua harus tumbuh. Nah, yang ketiga, kalau dia penabur ingin pertumbuhan pada semua benihnya, apa yang kira-kira dia lakukan? Dia mengolah tanah itu. Dia mengusahakan tanah itu. Dan inilah yang Tuhan kita lakukan pertama kali sama tanah itu. Tuhan lakukan pertama kali sama tanah atau hati kita. Tuhan mau memastikan dulu tanah kita, tanah hati kita adalah tanah yang subur. Gimana caranya tanah hati kita tanah yang subur? Perhatikan baik-baik. Bagian pertama dikatakan pinggir jalan, dan di situ dimakan sama si iblis, betul? Ya. Nah, kalau dia seorang penabur, yakin, tahu kalau benihnya nanti bakal dihabisi sama iblis, maka dia pikir, aku harus beresin iblisnya dulu, aku harus beresin burungnya dulu. Ya kan, penabur akan ngusirin burung-burung dulu sebelum dia ngolah tanahnya, karena dia ingin memastikan tanah itu tanah yang subur. Dia mau mengelola tanah itu. Dia nabur, tetapi ketika dia, tanah kok benihku ada di pinggir jalan ya, oke, aku harus pastikan bahwa tanah itu menjadi tanah yang subur. Sekalipun tanah itu pinggir jalan, aku harus pastikan tanah itu tanah subur. Gimana caranya? Dia bereskan dulu burung-burungnya. Dia bereskan iblisnya. Apa yang Kristus lakukan buat kita? Supaya kita memiliki tanah hati yang subur. Kristus mati tersalib buat kita. Supaya iblis dikalahkan. Iblis beres. Ya. Menang satu. Menang satu nih, tanah subur. Yang kedua, batu-batu disingkirkan. Wah. Ya kan? Tadi tanahnya berbatu-batu, batunya disingkirin. Wah. Supaya apa sih? Si penabur tahu. Walaupun ada banyak orang yang menyambut firman itu dengan sukacita. Tadi kan kita ngomong bahwa tanah berbatu-batu itu ketika ditaburi benih, mereka menyambut dengan sukacita benih firman itu. Tetapi tidak berakar, tidak punya akar, karena ada batu-batu. Nah, yang dilakukan penabur, yang dilakukan Kristus buat kita, yang dilakukan Yesus buat kita adalah menyingkirkan batu-batunya. Ya. Kenapa dia singkirkan batu-batunya? Karena dia mau jadi dasar. Dia yang mau jadi batu karang buat kita. Dia yang mau jadi akar bagi hidup kita. Bapak Ibu Saudara, terlalu sering kita berkhotbah, menyampaikan firman Tuhan, kita bilang ini, harus engkau berbuah, harus engkau berbuah, harus engkau berbuah. Bapak Ibu, tanaman di atas meja nggak akan bisa berbuah. Kenapa? Karena nggak ada akarnya. Betul? Jadi yang terpenting bukan buahnya, tapi akarnya. Buah itu hasil dan itu otomatis, Bapak Ibu. Itu otomatis. Kalau batunya disingkirkan, tanamannya berakar kuat di dalam Kristus, dia pasti berbuah.
maka sampaikanlah Kristus sebagai akar hidup kita, sebagai dasar hidup kita yang tak tergoyahkan. Buah akan muncul dengan alamiah. Anda paksa pohon untuk berbuah, kalau nggak ada akarnya ya mati. Betul nggak? Selama ini kita maksa, kamu berbuah, kamu harus berbuah, bahkan dinilai, wah Kristen yang tidak berbuah. Yang dicek buahnya, bukan akarnya. Hari ini miliki sebuah kesadaran. Ajari mereka untuk berakar dalam Kristus. Dan biarkan mereka berbuah dengan sendiri. Ya. Buah itu alamiah. Pohon mangga akan berbuah mangga. Tanpa Anda paksa, tanpa Anda doakan pun dia akan berbuah secara alamiah. Pohon buah mangga. Yang Anda perlu pastikan adalah akarnya ada di dalam tanah dan akarnya subur. Betul kan? Dan itu yang Kristus lakukan buat kita. Yang pertama, tadi iblis disingkirkan dengan salib. Yang kedua, batu-batu disingkirkan. Kenapa? Karena Kristus mau jadi dasar batu hidup kita. Dan supaya setiap kita bisa berakar di dalam dia. Ini saya sedikit alegoris ya. Tapi nggak apa-apa, biar kita nangkepnya lebih pas gitu kan. Sebagai perumpamaan. Yang ketiga, soal kekhawatiran. Ini benar-benar ini nggak bisa dilawan dengan peperangan rohani, sekalipun kekhawatiran tetap ada. Ya, Bapak Ibu, kalau dompetnya lagi kosong, terus kemudian anak-anak jerit minta jajan, minta makan, kita sudah bingung gitu kan. Waduh, gimana ini, ngutang lagi gitu kan. Kekhawatiran. Bapak Ibu, saya punya kabar baik, kabar sukacita, bahwa kekhawatiran itu juga Tuhan kerjakan buat hidup kita. Saya akan memperlihatkan kepada Bapak Ibu satu bagian firman Tuhan di Kejadian 1 ayat 3 dan 4. Kejadian 1 ayat 3 dan 4. Bisa Pak Lukas bacakan lagi Pak, Kejadian 1 ayat 3 dan 4. Kejadian 1, 3, dan 4. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Oke. Firman ini juga terlalu sering disampaikan ya kan, soal penciptaan dan soal terang. Tapi perhatikan di ayat 4. Ketika terang itu jadi, Allah melihat bahwa terang itu apa? Baik. Ketika kita menjadi anak-anak Tuhan, ya, bukankah kita disebut anak-anak terang? Ya, di pandangan Tuhan kita baik. Nah, terus ada apa yang menjadi musuhnya terang? Gelap. Betul kan? Musuhnya terang gelap. Dan di ayat 4, ini yang luar biasa. Ayat 4 itu bilang gini. Ini saya sampai ngambil ayatnya. Ayat 4 bilang gini. Allah melihat bahwa terang itu baik. Itu kita. Lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Siapa yang memisahkan terang itu dari kegelapan? Allah sendiri. Dia yang bekerja memisahkan. Nah, ketika saya membaca kata kegelapan, kata gelap ini, dalam bahasa Ibrani disebutkan koshek. Ya, dalam bahasa Ibrani disebut koshek. Koshek itu arti secara mudahnya, itu berkaitan dengan kekhawatiran. Misteri itu hidup yang menyedihkan, distraction, hidup yang penuh dengan kerusakan, terus hambatan, terus benar-benar masa depan suram, terus pokoknya hal-hal yang gelap gitu, hal-hal yang menyedihkan, menakutkan, mengerikan, menyakitkan, painful, sungguh-sungguh painful, sorrow, bahkan
Salah satu terjemahnya sorrow. Sorrow itu benar-benar sebuah kedukaan, kesedihan yang begitu rupa. Dan Alkitab berkata gini, Allah memisahkan terang setiap Bapak Ibu Saudara dari semua kegelapan itu. Dari semua hal yang membuat hidupmu gelap. Allah mau hidupmu baik. Kenapa? Karena Dia melihat terang itu baik. Ini yang dilakukan penabur buat hidup kita. Dia menyingkirkan semak-semak duri dalam kehidupan kita. Semak-semak yang menghimpit hidup kita sehingga khawatir. Semak-semak keduniawian dalam diri kita yang begitu rupa menyiksa cara berpikir kita, bahkan hidup kita. Orang yang khawatir, saya tadi katakan bahwa orang itu sampai lumpuh, nggak bisa bergerak, nggak bisa berpikir. Allah melakukan itu buat kita. Tuhan melakukan itu buat kita. Bahkan sejak awal, sejak firman-Nya disampaikan, sejak kejadian. Allah melihat terang itu baik. Allah melihat saudara dan saya, Bapak Ibu Saudara dan saya. Allah melihat orang-orang yang dipilihnya, orang-orang yang diselamatkannya. Itu adalah terang dan itu baik. Dan untuk menjaga supaya terang itu tetap baik, supaya menjaga bahwa setiap anak-anak terangnya tetap dalam kehidupan baik, Dia memisahkan, menyingkirkan, bikin jalan supaya terang itu tetap ada. Dia nyingkirin yang gelap-gelap itu. Dan itu ayat firman Tuhan secara literal kita bisa baca. Kejadian 1 ayat 4. Itu yang dilakukan Tuhan buat hidup kita. Jadi Bapak Ibu Saudara mungkin nggak banyak yang menyampaikan dari perspektif, dari sudut pandang penabur. Kalau saya melihat penabur tidak sekedar seorang pemberita, tetapi penabur itu adalah Allah sendiri yang menaburkan firman-Nya. Saya bisa melihat dia terlalu percaya bahwa benih itu tidak akan kembali sia-sia. Makanya dia tabur dengan adil. Semua orang mendengar, semua orang boleh mengetahui firman Tuhan. Semua orang boleh dengar, lihat. Bahkan ada banyak orang-orang yang tidak percaya menikmati mujizat dari Tuhan. Betul? Itu kebaikan Tuhan yang melimpah. Dia taburkan firman-Nya dengan adil. Tapi ketika dia mengharapkan pertumbuhan pada benihnya, dia mulai fokus. Dia mulai menyingkirkan atau memisahkan anak-anak terangnya. Dia mulai memisahkan tanah itu. Dan dia mulai mengolah tanah itu untuk menjadi tanah-tanah yang baik. Jadi setiap kita Bapak Ibu Saudara, kalau tadi saya katakan jujur, kita itu tanahnya kering, tanahnya berbatu, tanahnya penuh semak. Hari ini ketika Anda melihat Kristus di dalam hidup Anda, hari ini ketika Anda melihat kepada Bapa yang mengolah sikap hati Anda sebagai tanah itu, Dia sedang mengerjakan sesuatu dalam hidup kita. Dia sudah selesaikan di atas kayu salib untuk menyingkirkan iblis yang akan mematok firman itu ada dalam hidup Anda. Dan dia menyingkirkan batu-batu dalam kehidupan kita supaya dia menjadi akar, supaya dia menjadi dasar dalam hidup kita. Dan terakhir, dia memisahkan kehidupan kita dari kegelapan. Karena itu kemauannya, karena itu hatinya, supaya kita sebagai anak-anak terangnya tetap tinggal dalam terang. Amin. Jadi terakhir, saya akan simpulkan. Hari ini Bapak Ibu Saudara dan saya sendiri mendengar satu kabar baik. Amin. Kabar baik bahwa Tuhan itu berpihak pada kita. Tuhan itu enggak mikirin tanahmu kayak apa. Tapi Tuhan yang akan mengupayakan, mengusahakan tanah itu. Karena dia penabur, dia yakin benihnya benih terbaik. Firman Tuhan sendiri kan, benih itu bisa tumbuh. Dan dia berpihak pada kita. Itu dibuktikan. Kenapa? Kalau kita sebagai tanah mungkin melihat sikap hati kita, melihat kondisi hati kita nyerah. Tuhan banyak kekhawatiran. Tuhan banyak batu. Tuhan jangan-jangan saya pinggir jalan ini. Tapi kita bisa melihat ketika kita menyerah, Tuhan tidak menyerah karena keadaan kita.
Kalau Bapak Ibu Saudara merasa bahwa saya seperti tanah di pinggir jalan, dia nggak nyerah. Dia yang usahakan. Kalau Anda merasa hari ini hati Anda seperti penuh dengan semak, dia nggak nyerah dengan keadaan itu. Dia yang akan mengusahakan. Dia menyingkirkan semua semak-semak itu. Ya. Kenapa? Karena ketika Tuhan menabur benihnya, Alkitab berkata, dia sendiri yang akan menumbuhkannya bagi kita. Dia menabur dan dia yang menumbuhkan. Buat kita sebagai tanah, haleluya, kita cuma bersyukur melihat kebaikan Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Kita bersyukur, kita dipilihnya, kita bersyukur, kita diselamatkannya, yang seakan-akan kita kayak pasif. Nah, tanah kan memang pasif. Tanah kan nggak ngapa-ngapain. Ya kan? Ya kita nikmati saja karunia itu. Kita nikmati karunia yang Tuhan berikan sama kita dan kita bisa bersorak. Haleluya. Saya bersyukur karena bukan usaha saya untuk jadi tanah subur. Ya, bukan usaha saya untuk jadi tanah subur. Kenapa? Karena dia yang menabur, dia yang akan mengusahakan, dan dia yang akan menumbuhkan buat saya. Dan saya bersyukur karena saya menikmati berkat itu. Amin. Ya, puji Tuhan. Terima kasih buat waktunya Bapak Ibu Saudara. Saya berharap firman Tuhan kali ini pertama didengar dengan jelas, tidak krusek-krusek seperti kemarin. Yang kedua, bisa memberkati Bapak Ibu Saudara. Dan terima kasih, Tuhan memberkati. Saya kembalikan ke Bu Irin atau Pak Lukas. Silakan ditutup dengan doa, Pak. Oh ya, saya tutup dengan doa. Mari sama-sama Bapak Ibu Saudara kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih. Anugerah-Mu limpah buat setiap kami. Dan sungguh kebaikan Tuhan itu tidak pernah kami bisa bayangkan, luar biasa sekali. Kami akhirnya sadar bahwa kami nggak perlu struggle lagi, kami nggak perlu bergumul, kami ini tanah yang jenis apa, apalagi jangan-jangan kami tanah sengketa yang terus bikin masalah, Tuhan. Kami nggak mikir sampai segitu, Tuhan. Kami sekarang sadar bahwa benih yang Kau taburkan dalam hidup kami, Engkau sendiri yang akan mengupayakan tanah hati kami, Kau sendiri yang akan mengolah tanah hati kami. Dan Kau sendiri yang akan menumbuhkan benih itu dalam hidup kami. Tuhan, kami akan melihat buah-buah yang tetap di dalam hidup kami. Kenapa? Karena kami punya dasar, yaitu Kristus sendiri yang ada dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, Engkau memberkati setiap kami pagi hari ini, memberkati hamba-hamba-Mu yang hari ini hadir, dan semuanya diberkati Tuhan luar biasa. Terima kasih di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Terima kasih.